Junaidi berpelayanan di GRJ Kristen Batu Hidup ya Pak ya di Jakarta. Apakah audio Pak Joni sudah di-unmute? Sudah. Oke, waktunya 7 menit ya Pak ya, silahkan. Terima kasih Mbak Pinkan. Iya Shalom, Pak. saudara sekalian. Hari ini saya Shalom. akan apa yang dialami gereja kami. Gereja kami sebenarnya termasuk agak terlambat melakukan ibadah online. Nah, hari itu saya masih merasa begitu pentingnya persekutuan yang bersifat bodily, ya, kehadiran daripada fisik kita untuk terus merekat persekutuan. Jadi kami agak terlambat. Waktu gereja lain sudah memulai online, kami masih belum melakukan online. Tapi kemudian setelah saya lihat perkembangan daripada COVID ini memang sesuatu yang sangat serius, akhirnya kami putuskan untuk online. Nah, di awal memang ada kendala, karena di gereja kami tidak terlalu banyak orang yang mengerti IT, tapi puji Tuhan tetap ada yang mengerti, dan kemudian kami lakukan ibadah itu online melalui YouTube ya, melalui YouTube. Memang pengalaman pertama ini agak aneh justru sebenarnya buat saya pribadi gitu, karena saya harus membiasakan berkhotbah di depan kursi-kursi kosong gitu, tanpa satu orang pun di ruangan gitu. Jadi merasa agak aneh memang, agak aneh. Saya sempat 14 tahun kerja di televisi, tapi waktu tampil di layar juga tetap merasa canggung gitu. Nah, yang mengherankan adalah waktu kami melakukan ibadah online di awal itu, malah yang luar biasa jumlah daripada yang hadir itu malah melonjak, malah sampai 2 kali lipat gitu. Karena dengan ibadah online itu kan akhirnya banyak kesempatan daripada rekan-rekan kami atau saudara-saudara di jemaat yang akhirnya berkesempatan mengikuti ibadah itu. Dan kemudian itu berjalan terus. Dan memang ada kendala ya, kendala awalnya itu adalah untuk para orang tua. Di jemaat kami banyak sekali orang tua dan kemudian mereka agak sulit dengan teknologi, tapi kemudian setelah 1-2 kali, akhirnya mereka sudah terbiasa. Kemudian di kalangan pengurus sendiri, puji Tuhan, jadi akhirnya saya lebih bisa mengenal tingkat kedewasaan dan pertumbuhan rohani daripada para pengurus khususnya. Nah, ibadah online ini kan harus kita rekaman juga ke gereja kan ya. Tetap harus ada liturgis, tetap harus ada musik, dan kemudian ada juga yang perekamnya. Nah, kemudian beberapa pengurus akhirnya mereka baru menyadari bahwa mungkin iman dan kedewasaan mereka tidak seperti yang sudah mereka bayangkan, karena beberapa orang akhirnya takut mati gitu. Jadi beberapa yang biasanya pelayanan liturgis, akhirnya mereka tidak mau pelayanan liturgis karena ada takut mati. Dan ini bagus juga, akhirnya saya lebih tahu daripada kondisi daripada kedewasaan rohani tiap pengurus, dan kemudian beberapa orang terpaksa harus kita meriset kembali pembinaan buat mereka untuk meyakinkan bahwa ya itu tadi, kalau kita bilang teologi penderitaan itu di dalam pelayanan itu kapanpun kita harus siap untuk menderita bagi Kristus ya. Tapi bukan untuk mati konyol gitu, tapi kita harus siap kalau memang pelayanan dan kemudian itu ada resiko yang harus dihadapi, ya harus dihadapi. Itu bagus juga. Jadi pengalaman online ini membuat saya lebih mengenal, lebih mengetahui kedewasaan rohani daripada tiap pengurus. Kemudian yang luar biasa lagi setelah online ini, sesuatu yang sama sekali saya tidak menyangka sebelumnya, yaitu bisa memanfaatkan fasilitas teknologi ini untuk pembinaan. Ternyata kemudian setelah online malah kegiatan kami malah jauh lebih intens. Kegiatan komsel, kemudian PA, itu lebih intens sekali. Komsel itu tadinya ada yang beberapa kelompok itu 2 minggu sekali. Di gereja kami ada 4 kelompok komsel, ada single dewasa, ada couple, kemudian ada pre-teen dan teen, dan kemudian ada orang-orang tua. Yang tadinya 2 minggu sekali, malah sekarang bisa setiap minggu diadakan. PA juga gitu, jadi lebih intens sekali. Karena tadinya beberapa orang tuh banyak yang punya kendala soal jarak, soal waktu. Karena Jakarta tahu sendiri kan kemacetannya luar biasa. Nah sekarang dengan online, akhirnya mereka bisa melakukan itu di rumah masing-masing. Jadi sekarang pembinaan justru jauh lebih intens gitu. Saya malah ada kekhawatiran pasca COVID ini, khawatirnya malah menurun gitu. Jadi nanti saya berharap setelah COVID selesai ini, pelayanan online itu tetap akan diintensifkan, selain pelayanan daripada off-air. Nah nanti pasca COVID bagaimana? Gereja kami memutuskan ibadah off-air itu baru diadakan akan per 1 Juli. Jadi sekarang ini belum, karena gereja kami banyak orang-orang tua dan kedekatan kekeluargaan sangat baik sekali. Kalau mulai minggu ini kami lakukan, sementara orang tua kan otomatis mereka masih belum bisa keluar ya.
Jadi untuk eh, tetap mempertimbangkan perasaan daripada orang tua, karena sebenarnya kami semua sudah kangen untuk ketemu. Kalau kemudian yang muda-muda bisa berkumpul di gereja, tapi kemudian yang tua belum bisa, saya pikir agak kurang fair buat mereka. Jadi kami putuskan Juli baru kami mulai untuk ibadah off air sambil melihat perkembangan di DKI bagaimana. Nah, puji Tuhan bahwa jemaat kami semua sampai hari ini masih baik-baik, dan kami tidak ingin terlalu cepat juga untuk off air. Jangan sampai nanti setelah off air yang terlalu cepat kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kami akan melihat perkembangan dalam 3 minggu ini. Nanti awal Juli baru kemudian akan diadakan ibadah off air. Nah, setelah ibadah off air bagaimana? Kami akan tetap melakukan pembinaan-pembinaan, dan tahun ini kami sangat intens di pemuritan. Nah, dengan pengalaman online ini, saya jadi melihat satu hal lagi bahwa nanti pemuritan itu bisa dilakukan lebih intens. Kalau tadi mungkin planningnya seminggu sekali setelah ibadah di weekday, sekarang ini kami bisa lakukan juga. Jadi seminggu bisa 2 kali. Dan kemudian kita pikir untuk mengadakan semacam saat teduh bersama ya, sebagai bagian dari pemuritan. Misalnya 2 pengurus akan membina 5 jemaat, dan kemudian mungkin setiap malam mereka bisa saat teduh bersama. Ada sharing dan lain-lain ya. Saya pikir memang pengalaman dari online ini mengajarkan banyak hal kepada kami untuk lebih mengerjakan pelayanan lebih intens ya, khususnya dalam hal intensitas. Dan kemudian dari apa yang saya dapat dari diskusi di Sabda, yaitu pentingnya terhadap anak-anak muda. Saya juga berencana nanti pasca COVID ini akan mengumpulkan anak-anak muda untuk mendengarkan apa yang mereka inginkan. Ada ide-ide apa dari mereka untuk menggarap pelayanan yang bersifat online. Mungkin itu dulu Mbak Pinkan dari saya.